Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada anak-anak semua sudah menghadiri konseling kita pada hari ini. Ada yang masih ingat kita sebelumnya sudah membahas apa? Tentang kepercayaan diri, perkenalan juga. Nah, di sini selanjutnya yaitu kita bakal membahas tentang permasalahan satu-satu dari kalian dan membahas salah satu permasalahan dan membahas penyelesaian salah satu masalah dari kalian. Silakan dulu untuk kalian menceritakan masalah masing-masing. Ibu harap kalian bisa terbuka menceritakan dari permasalahan kalian ya. Dari Mbak Reki deh, jadi silakan menceritakan permasalahannya. Kan temanya tentang kepercayaan diri. Iya. Kalau saya tuh kurang percaya diri itu sama bahasa Inggris sih. Karena waktu kelas 10 itu kan awal-awal masuk sekolah, terus kebetulan juga belum kenal banget sama teman-teman kelas. Ada mata pelajaran bahasa Inggris disuruh maju satu persatu. Nah di situ saya mulai kayak minder banget sama bahasa Inggris, benar-benar merasa takut gitu, nggak pede kalau ketemu lagi sama bahasa Inggris. Jadi Mbak Reki itu nggak percaya dirinya pada pembelajaran bahasa Inggris ketika disuruh maju. Mbak Reki waktu itu kenapa alasannya Mbak Reki waktu maju? Waktu maju itu kan ya karena emang filmnya dari juga ini bahasa Inggris ya, itu mata pelajaran yang sangat ya bukan sulit sih Bu, cuma kan memang dalam penyampaian kosakatanya belum waktu itu belum seberapa bagus, jadinya jadi sampai sekarang saya benar-benar nggak mau ketemu lagi bahasa Inggris. Baik, jadi Mbak Reki ini nggak percaya dirinya dalam pelajaran bahasa Inggris karena Mbak Reki dalam kosakata penyampaiannya belum bisa, jadi takut untuk bertemu dengan pelajaran bahasa Inggris lagi gitu Mbak Reki ya. Kalau Mbak Ati bagaimana? Silakan diceritakan permasalahannya. Kalau saya, kalau ininya sama ya Mbak Reki, malu atau enggak takut buat masuk ke depan, tapi saya bukan ke satu mata pelajaran aja, kayak semua mata pelajaran. Kalau misalnya saya duluan dan selesai, terus kan pasti kan cuma 7 kan. Nah itu saya tuh merasa kayak takut, terus tiba-tiba keringet dingin, terus gemeteran. Padahal jawabannya tuh udah digaris sama bu guru dulu, jadi benar. Cuma tinggal nulis di papan aja tuh saya udah takut gemeteran gitu, nggak tahu. Baik, Mbak Titi berarti tidak percaya dirinya ketika maju ke depan, baik untuk presentasi maupun menulis di depan juga takut ya Mbak Titi ya? Iya. Baik, kalau Mbak Safira bisa diceritakan permasalahannya? Kalau saya itu kan saya kebetulan jadi anggota OSIS ya Ibu. Nah, kalau saya nggak pede itu hampir sama kayak teman-teman, jadi kayak saya buat maju ke depan tuh sebenarnya nggak bisa sih, kayak takut banget gemeter sama kayak gitu. Tapi saya majunya itu sebagai MC-nya di OSIS kan ada acara-acara, terus MC-nya itu dari anggota OSISnya sendiri. Nah, saya buat maju jadi MC itu enggak banget gitu loh, nggak bisa banget itu sih. Baik, jadi kalau Mbak Safira ini nggak percaya diri ketika maju ke depan juga, ketika maju ke depan sebagai MC nih lebih tepatnya, ketika maju ke depan suka gemetar dan lain-lain yang Mbak Safira ya berarti ya itu sendiri. Nah, dari permasalahan dari kalian ini, dari skala 1 sampai 10, di mana 1 terendah dan 10 tertinggi, ada di skala berapa permasalahan kalian ini sangat ingin menyelesaikannya? Kalau dari Mbak Titi ini, skala 7, alasannya? Soalnya kalau saya tahu itu benar, siapa sih nggak tahu kenapa takut buat maju, aneh aja. Takut buat maju, merasa itu benar, tetapi takut buat maju ya. Mbak Reki dari skala 1 sampai 10? Angka 5 ya Bu, karena Alasannya? saya merasa pengen banget iya, tapi karena udah mau kelas 12 mau lulus juga, jadi ya udahlah gitu. Tapi tetap pengen ngilangin rasa kurang percaya dirinya tadi. Di angka 5 ya berarti Mbak Reki. Jadi kalau Mbak Safira dari skala 1 sampai 10? Di 8 Bu. Alasannya mengapa di 8? Soalnya kenapa ya, kayak terganggu banget gitu loh. Kenapa kayak nggak berani maju, padahal sebenarnya bisa ya, tapi kenapa nggak berani maju?
Baik, kalau Mbak Safira itu ada di alasannya S, ada di skala 8 ya. Nah, dari sini kan tadi ada dari Mbak Titi ada skala 7, Mbak Reki di skala 5 dan Mbak Safira ada di skala 8. Berarti kan di sini Mbak Safira nih skala yang tertinggi. Sebelum itu, apakah dari kalian ada yang mau mengajukan diri dulu permasalahan kalian pengen dibahas terlebih dahulu atau tidak? Mbak Reki mungkin bersedia? Belum bersedia. Belum ya. Ini pertama kalinya. Pertama kali. Kalau Mbak Titi? Nggak bersedia juga. Baik, kalau gitu kita berarti membahas permasalahan dari skala yang tertinggi itu skalanya Mbak Safira ya. Mbak Safira apakah bersedia permasalahannya dibahas? Ya karena teman-teman gak ada yang mau ya nggak mau nggak sih? Nggak mau. Nggak. Kalau di sini ibu nggak mau ya. Kalian terpaksa untuk menceritakan itu. Ya Mbak Safira. Mungkin kan dengan dibahas terlebih dahulu, mungkin kan nanti permasalahan Mbak Safira bisa dibahas bareng-bareng, bisa jadi pandangan dari teman-teman semua juga. Di sini apakah masih terpaksa atau memang mau dibahas? Mau ya. Nah, dari sini untuk Mbak Safira dipersilakan terlebih dahulu menceritakan permasalahan tidak percaya diri Mbak Safira lebih signifikan lagi, lebih detail lagi. Cemasnya seperti apa, nggak percaya dirinya seperti apa, gejalanya seperti apa. Silakan Mbak Safira. Jadi saya merasa nggak percaya diri ya karena itu tadi Bu. Kalau saya tuh kayak tiap acara kan MC-nya pasti ganti-ganti kan Bu. Nah itu karena dari teman-teman kayak suka nunjuk Vira aja Vira gitu. Tapi kayak waktu udah ditunjuk aja itu kayak gemeter banget gitu loh Bu. Kayak saya tuh sebenarnya nggak mampu, tapi kayak nggak tahu ya, kalau kata teman-teman sih kalau kamu ditunjuk berarti kamu tuh mampu gitu loh. Tapi kayak saya sebenarnya tuh nggak bisa, kayaknya mikirnya tuh nggak bisa, aku pasti nggak bisa gitu. Udah bentar sendiri, cemas sendiri gitu. Nih, jadi Mbak Safira ini, jadi teman-teman, Mbak Safira ini mengalami permasalahan tidak percaya diri ketika Mbak Safira ditunjuk untuk disuruh maju jadi MC. Ketika Mbak Safira ditunjuk, Mbak Safira ini tidak percaya bahwa dirinya tuh bisa. Dan dari permasalahan Mbak Safira itu tadi, di sini kita bakal mengubah permasalahan yang irasional menjadi rasional. Ketika apakah dari kalian ada yang tahu apa itu rasional dan irasional? Belum. Nah, jadi di mana irasional itu maksudnya pemikiran yang negatif atau pemikiran sesuatu yang sebenarnya itu benar, tapi itu berlebihan. Sedangkan pemikiran yang rasional itu pemikiran yang lebih positif ataupun pemikiran yang lebih normal, lebih realistis, yang lebih masuk akal. Nah, dari masalah dari Mbak Safira tadi, menurut Mbak Reki, apakah itu rasa ketidakpercayaan Mbak Safira itu termasuk yang rasional atau yang tidak rasional? Kalau dari penjelasan Ibu Zawa tadi terkait rasional irasional, mungkin yang dirasakan Mbak Safira takut jadi MC ya, itu mungkin irasional, karena kan kalau kata Mbak Safira sendiri tadi, kalau teman-temannya udah nunjuk Mbak Safira berarti Mbak Safira kan bisa mampu gitu. Jadi Mbak Safira lagi mengalami irasional. Jadi begitu ya Mbak Safira ya. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Reki, bahwasanya Mbak Safira itu tidak apa-apa untuk merasakan cemas ataupun tidak percaya diri ketika teman-teman Mbak Safira menunjuk Mbak Safira. Tetapi kalau sampai kecemasan itu dengan Mbak Safira sampai gemetar, sampai meragukan kemampuan diri sendiri, itu termasuk irasional gitu. Nah, di sini dari kecemasan dan dari perasaan tidak percaya diri yang dirasakan oleh Mbak Safira, perilaku seperti apa ataupun sifat seperti apa yang dirasakan atau dialami oleh Mbak Safira ketika Mbak Safira itu tidak percaya diri. Jadi yang saya rasain itu ya rasa takut itu tadi Bu, kayak rasa takutnya tuh udah sampai yang kayak gemeteran, terus keringat dingin, ya gitu. Padahal belum jadi MC gitu loh, tapi udah keringat dingin dulu. Gemeteran, keringat dingin gitu Mbak Safiranya. Nah, dari sifat yang muncul ketika Mbak Safira mengalami kecemasan itu tadi kan Mbak Safira gemeteran, keringatan. Nah, perilaku seperti apa atau sikap perilaku seperti apa yang Mbak Safira tunjukkan ketika Mbak Safira itu mengalami tidak percaya diri? Saya lebih ke diem aja sih Bu. Kayak karena saking takutnya, saking gemeterannya, kayak saya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, jadi saya kayak
diem gitu, terus kayak gemeteran sendiri, tremor gitu. Jadi Mbak Safira diem aja berarti kalau ketika melakukan semacam itu. Nah dari di sini ibu akan mengasih kalian format identifikasi diri, di mana format identifikasi diri ini nanti akan saya berikan kepada Mbak Titi dan Mbak Regi saja, karena nanti untuk Mbak Safira sendiri akan saya identifikasi secara langsung. Dalam format identifikasi diri ini saya meminta Mbak Titi dan Mbak Regi untuk mengisi ketidakpercayaan diri ataupun pemikiran irasional kalian ketika merasakan tidak percaya diri itu. Di sini ada seperti yang sudah saya lakukan kepada Mbak Safira tadi, namanya yaitu mengidentifikasi sifat atau perilaku irasional seperti apa yang kalian lakukan. Itu yang Mbak Titi. Iya Bu. Nah, di mana selagi Mbak Titi dan Mbak Reki mengisi ini, saya akan mengidentifikasi diri Mbak Safira secara langsung. Silakan. Nah, dipersilakan untuk Mbak Reki dan Mbak Titi untuk mengisi format identifikasi dirinya ya. Di sini Mbak Safira nih, kalau boleh tahu kepercayaan diri Mbak Safira ini kira-kira muncul sejak kapan? Sejak kelas 12 ini sih Bu. Sejak kelas 12 ini munculnya itu ketika di saat apa saja, di saat peristiwa apa saja? Munculnya ya waktu ditunjuk jadi MC itu sih. Soalnya kalau maju ke kelas juga itu nggak apa-apa sih, masih aman-aman aja. Cuman kalau waktu ditunjuk jadi MC itu benar-benar yang kayak gitu tadi. Jadi kalau Mbak Safira ini ketidakpercayaan dirinya muncul ketika ditunjuk sebagai MC saja, tapi ketika maju bukan kelas Mbak Safira nggak apa-apa ya berarti ya. Kira-kira pemicu dari Mbak Safira merasa tidak percaya diri ketika ditunjuk MC itu kenapa? Kayak saya mikirnya kayak saya tuh nggak mampu, nggak bisa. Soalnya kan saya berkaca dari diri saya sendiri ya Bu. Saya kalau ngomong tuh suka belibet gitu ya. Apalagi nanti kalau ngomong di depan umum gitu loh kan. Kalau dari MC kan otomatis yang lihat banyak kan Bu. Cuman orang-orang sekolah sini aja gitu loh. Jadi kayak takutnya makin belibet ngomongnya, kalau nggak intonasinya makin cepet lah, apalah gitu. Jadi Mbak Safira ini merasa tidak percaya diri atas kemampuan diri Mbak Safira untuk maju sebagai MC ya Mbak Safira? Iya, saya nggak merasa mampu sih. Nggak merasa mampu. Tapi untuk teman-teman Mbak Safira, apakah mendukung ataupun ada hal yang membuat Mbak Safira merasa tidak percaya diri? Teman-teman itu ya kayak tadi, teman-teman sebenarnya mendukung kayak ini kok dipilih, besok tuh bisa gitu. Tapi saya sendiri yang merasa nggak bisa gitu. Baik, berarti Mbak Safira mengalami irasional terus tidak percaya diri dikarenakan dirinya sendiri. Jadi Mbak Safira tidak percaya terhadap dirinya sendiri Mbak Safira ya. Berarti Mbak Safira melakukan diri. Nah, dari sebelum Mbak Safira ditunjuk sebagai MC, apakah Mbak Safira sebelumnya sudah pernah menjadi MC yang menyebabkan teman-teman Mbak Safira itu tertarik untuk menunjuk Mbak Safira? Kalau jadi MC sebelumnya sih belum ya Bu. Cuman saya tuh seringnya ya presentasi aja. Terus saya sempat tanya ke teman-teman, kenapa sih kok aku yang dipilih? Padahal aku ngomong aja jarang gitu loh sama teman-teman, kayak aku cuma presentasi doang biasanya. Ya karena pembawaan saya bagus itu katanya. Jadi menurut teman-teman Mbak Safira, pembawaan Mbak Safira itu bagus untuk menjadi MC berarti ya. Nah, kalau dari pandangan Mbak Safira sendiri, ketika Mbak Safira melihat diri Mbak Safira sendiri ketika presentasi, apakah Mbak Safira merasa diri Mbak Safira mampu dan bagus untuk melakukan itu? Enggak juga sih Bu, kadang juga kalau saya presentasi itu suka belibet sendiri ngomongnya, terus kadang juga cepet ngomongnya gitu. Itu jadi kalau menurut Mbak Safira belum mumpuni untuk menjadi MC, karena ketika presentasi pun Mbak Safira suka kecepatan, suka belibet juga ngomongnya gitu. Nah, dari ketidakpercayaan diri Mbak Safira, rasa tidak percaya diri Mbak Safira, konsekuensi apa yang Mbak Safira rasakan ketika Mbak Safira ditunjuk sebagai MC? Konsekuensinya
Seperti contohnya Bu Misalkan konsekuensinya Mbak Safira jadi gemetar, jadi takut sendiri, jadi cemas sendiri. Iya, gemetar, terus kayak gak bisa ngomong, langsung speechless gitu loh Bu, saya diem, terus tremor semuanya, teriak dingin gitu. Untuk apakah Mbak dari ketika Mbak Safira merasa tidak percaya diri itu, apakah Mbak Safira jadi menarik diri dari teman-teman karena kan teman-teman yang membentuk Mbak Safira nih? Iya, saat itu saya langsung kayak saya minggir terus diem aja. Kalau ada teman saya ngobrol, kalau ada teman saya ngajakin ngobrol, ya saya jawab, cuman ya seadanya aja, nggak yang ketawa ketiwi. Saya tuh ketawanya kalau lagi kayak gitu ya Bu, itu kayak nggak ikhlas gitu loh. Nah, terus langsung kepikiran saya. Nah, dari kecemasan yang sudah Mbak Safira rasakan itu tadi, konsekuensi apa yang Mbak Safira rasakan ketika Mbak Safira menjadi MC? Karena kan Mbak Safira kan ditunjuk nih, jadi mau nggak mau kan harus jadi MC. Nah, ketika jadi MC, konsekuensi apa yang Mbak Safira rasakan? Karena belum terjadi ya Bu, mungkin kayaknya saya bakalan gugup sih, kayak ya di atas panggung itu ya, kayaknya saya bakal ngomongnya sambil gemeter, terus ngeblank. Terus kalau misal ada partnernya, mungkin partner saya yang lebih menonjol daripada saya gitu sih. Tuh, jadi Mbak Safira konsekuensinya nanti misalkan Mbak Safira tetap menjadi MC, Mbak Safira bakal gugup, bakal ngeblank, bakal kalah sama pasangan MC-nya juga ya Mbak Safira ya. Nah, dari permasalahan Mbak Safira ini, di sini kita bakal membantu Mbak Safira untuk menemukan pemikiran rasionalnya. Nah, contohnya bakal saya contohkan, di mana Mbak Safira kan di sini tadi bilang misalnya Mbak Safira mengalami ketidakpercayaan diri, dan sifat yang Mbak Safira lakukan ketika Mbak Safira mengalami tidak percaya diri itu, Mbak Safira jadi menarik diri dari teman-teman, jadi lebih diam, jadi overthinking sendiri tentang meragukan kemampuan diri sendiri juga. Nah, dan hal itu pun nanti bakal merugikan Mbak Safira, bakal merugikan diri Mbak Safira sendiri ketika Mbak Safira menjadi MC sesungguhnya. Mbak Safira jadi kurang siap, jadi gugup dan lain-lain. Nah, menurut saya apakah bukannya lebih baik ketika Mbak Safira itu mempersiapkan diri daripada Mbak Safira menarik diri? Bukankah lebih baik Mbak Safira tanya ke MC yang teman-teman Mbak Safira yang sudah menjadi MC untuk latihan ataupun meminta tanggapan, meminta bantuan begitu? Saya udah coba buat tanya-tanya ke teman-teman saya dulu di MC ya Bu. Mereka tuh juga ngasih tahu kalau MC itu ada jeleknya gini, ada konsekuensinya, bla 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 bla. Saya tuh kayak jadi ke-trigger juga gitu loh Bu, jadi makin takut ya berarti Mbak Safira, karena malah makin ditakut-takutin sama temennya. Ya secara nggak langsung ditakut-takutin sih, cuman kan menurut teman saya kan kayak kamu antisipasi aja, ntar gini ya, sebenarnya dikasih tahu solusinya, cuman ya jadi takut sendiri lah. Nah, dari sini Mbak Safira ternyata sudah bertanya kepada temannya yang sudah menjadi MC sebelumnya. Menurut teman-teman Mbak Titi dan Mbak Reki, kira-kira hal apa yang bisa Mbak Safira lakukan supaya Mbak Safira ini lebih percaya diri? Menurut saya itu biasanya kan kalau di sekolah ya Kak, pasti kan ada event-event yang pernah dilakukan sama masyarakat. Terus mungkin dari sebelumnya itu Mbak Safira juga ikut OSIS, mungkin sebelumnya pernah ada teman OSIS yang pasti pernah juga OSIS, juga kayak ke teman OSISnya, kalau enggak nonton YouTube deh, lihat pembawaan MC secara lancar gitu. Baik, kalau dari Mbak Titi, dari Mbak Safira semakin cemas lagi, Mbak Safira mungkin bisa melihat tutorial di YouTube tentang latihan MC dan sebagainya. Apakah sudah Mbak Safira coba? Kalau buat nonton di YouTube sih belum ya Bu. Kalau yang tanya teman khususnya sendiri tuh enak gitu. Ya, kalau dari Mbak Reki gimana? Kira-kira Mbak Safira masih kurang percaya diri. Kan tadi juga saja udah nanya ke teman OSIS, terus ternyata Mbak Safira masih kurang percaya diri. Apakah saran dari teman, maksudnya ketika Mbak Safira tanya ke teman OSISnya tadi itu udah dipraktekin juga atau gimana? Nah,
Baik, kalau dari Mbak Raiki, apakah saran-saran dari teman-teman ofisnya Mbak Safira itu sudah dipraktekkan dengan baik MC Mbak Safira lagi? Enggak, belum. Jadi saya udah ketakutan sendiri sebelum mulai itu. Jadi nyatanya semua yang saya lakukan buat gimana caranya saya bisa maju itu kayaknya percuma dulu. Baik, jadi gimana Mbak Safira ini ngerasa apa yang Mbak Safira lakukan itu takutnya percuma ketika Mbak Safira maju sebagai MC. Ini ternyata Mbak Safira juga sudah menanyakan tetapi belum dipraktekkan ya Mbak Safira, dan ternyata Mbak Safira itu masih tidak percaya diri. Dari sini apakah Mbak Safira merasa tidak ada kemampuan sama sekali, ataupun emang MC yang mau seperti apa sih yang pengen Mbak Safira? Mbak Safira tuh pengen jadi MC yang seperti apa sih emang? Mau saya ya sebisa mungkin Seperti mungkin. Nah, dari apa yang Mbak Safira inginkan itu, apakah sudah Mbak Safira usahakan? Dari sejauh ini apakah sudah Mbak Safira usahakan? usaha dalam jadi MC? Ya, jadi MC yang perfect yang seperti yang Mbak Safira inginkan. Enggak. Belum kan ya berarti. Iya. Nah, jadi teman-teman di sini Mbak Safira itu pengen menjadi MC yang perfect, tapi Mbak Safira masih kurang percaya diri. Nah, menurut Mbak Titi dulu nih, bagaimana tanggapannya dari keinginan Mbak Safira, tetapi Mbak Safira belum percaya diri untuk menggapai keinginannya itu. Hal dari yang Mbak Safira kan bilangnya sebisa mungkin maunya perfect gitu kan. Tapi Mbak kalau nggak perfect juga nggak apa-apa. Pasti kan kesalahan itu juga pasti ada. Salah kata sedikit atau gimana gitu kan, nggak perfect juga kayaknya nggak apa-apa ya Mbak. Sesuai kemampuan Mbak Safira aja. Kan apalagi Mbak Safira dan Mbak Titi, jadi Mbak Safira nggak perlu perfect karena apalagi kan ini pertama kali, sebisanya aja apa yang Mbak Safira bisa, yang penting Mbak Safira usahakan dulu gitu. Kalau dari Mbak Teki, Kalau dari saya kan tadi Mbak Safira pengennya perfect ya. Maksudnya sebenarnya nggak apa-apa karena kan dari setiap orang pasti pengen berusaha buat yang sebaik mungkin. Tapi kalau Mbak Safira masih apa ya namanya, Mbak Safira kan lagi pemikirannya kan lagi irasional. Kalau Mbak Safira terus-terusan irasional, terus kapan mau ngusahain perfectnya tadi? gimana Mbak Safira? Kalau dari Mbak Teki kan tadi Mbak Safira tuh pengennya perfect, tapi ternyata Mbak Safira masih irasional, masih nggak percaya diri. Kalau Mbak Safira masih terus-terusan berpikir nggak percaya diri, terus mau mengusahakan untuk mencapai keperfekan itu kapan? Bagaimana tanggapannya dari Mbak Safira? Sebenarnya saya pengen buat mengusahakan ya, cuman karena saya udah ke distract buat saya nggak mampu, saya nggak bisa jadi MC itu kayak udah jadi hilang gitu loh usahanya buat pengen itu. Sekarang usahanya karena Mbak Safira sudah ke distract ya, dan hal itu pun mengganggu Mbak Safira untuk pelatihan kan ya berarti? Ya baik, kalau begitu menurut Mbak Safira apa yang lebih baik dilakukan kalau dari saran dari teman-teman juga? Jadi senangkap saya dari teman-teman tadi, sarannya itu nggak apa-apa dicoba dulu. MC yang udah lama nge-MC aja nggak bisa seperfect itu, masih ada salahnya, apalagi saya yang baru jadi MC gitu. Itu. Nah, kalau dari situ iya benar Mbak Safira. Apalagi kan saya ulang kembali nih, Mbak Safira kan ini baru pertama kali juga. Jadi tidak apa-apa untuk melakukan kesalahan, tapi setidaknya Mbak Safira coba dulu berlatih kan, dengan begitu kan Mbak Safira jadi tahu kurangnya di mana, bisa Mbak Safira perbaiki daripada Mbak Safira terus-terusan ke distract sama rasa tidak percaya diri itu. Kalau dari tanggapan teman-teman bagaimana dari Mbak Titi dulu? Kalau dari saya ya nggak apa-apa, Mbak Safira coba jadi MC, yang penting berani aja dulu. Soal sempurna atau nggak sempurna jadi MC kan kesalahan juga kan wajar, jadi yang penting berani aja dulu jadi MC, dihilangkan dulu pikiran negatif atau irasional tadi. Nah, dari Mbak Titi dicoba dulu aja, diusahakan dulu, nggak apa-apa kalau salah. Kalau dari Mbak Raki nih, bagaimana tanggapannya dari pemasaran dari Mbak Safira?
Mungkin kalau dari saya Bu, sama sih yang dikatain Mbak Titi tadi, alangkah baiknya kalau apa usahanya Mbak Safira yang udah tanya ke teman OSISnya, terus udah nonton YouTube juga, itu alangkah baiknya kalau dicoba dulu. Sampai di Mbak Safira ngomongnya masih belum dicoba. Dari kalau Mbak Reki itu dicoba dulu. Kalau dari Mbak Titi tadi, Mbak Safira berani dulu aja dulu kan, dari situ kan, dari Mbak Safira nyoba dulu, berani dulu, dilatih dulu kan, Mbak Safira jadi tahu nih kekurangannya di mana, daripada Mbak Safira terus-terusan cemas, ke distract sama kecemasan atau tidak percaya diri Mbak Safira itu. Bagaimana kalau tanggapannya dari Mbak Safira? Ternyata yang ngomong seperti itu nggak cuma teman saya yang di OSIS ya Bu. Jadi semua orang emang bilang kalau saya mampu sebenarnya. Jadi mungkin saya akan coba dulu buat berlatih, kayak mengusahakan gimana sih MC itu yang benar, terus latihan sama teman-teman saya yang dulunya pernah jadi MC. Itu sih mungkin coba berani buat latihan aja dulu buat sekarang. Dari sini dari Mbak Safira kan sudah mau berani untuk mencoba dulu. Nah, dari mencoba dulu itu siapa tahu Mbak Safira jadi menemukan kelebihan, menemukan alasan, bukti kenapa teman-teman Mbak Safira itu menunjuk Mbak Safira. Jadi di sini bisa Mbak Safira coba dulu, nanti kita hari Jumat ketemu lagi, kita bakal melihat dulu apa sih yang membuat Mbak Safira tidak percaya diri lagi ketika Mbak Safira sudah mencoba itu, gitu ya. Nah, di sini bagaimana perasaan Mbak Safira setelah kita melakukan konseling ini? Perasaannya sedikit lega Bu, karena ternyata bukan satu atau dua orang aja yang ngomong kalau saya itu sebenarnya mampu jadi MC. Mbak Titi, Mbak Reki, yang teman saya tuh, teman baru saya malah hitungannya, bilang kalau sebenarnya saya tuh mampu, cuma ya karena saya nggak berani aja, dan saya harus berani buat mencoba untuk jadi MC. Berlatih aja dulu, nanti jadi MC atau enggaknya carry lah, carry. Baik, kalau gitu berarti dari sesi launching pertama ini Mbak Safira sudah mulai muncullah rasa-rasa percaya diri dan berani untuk mencobanya ya Mbak Safira ya. Diharapkan nanti ketika Mbak Safira mencoba, berani berlatih juga, Mbak Safira menemukan kekurangan Mbak Safira dari ketika berlatih itu, alasan teman-teman Mbak Safira menemukan alasan teman-teman Mbak Safira menunjuk Mbak Safira itu tadi. Nanti kita bakal bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini sekian dulu kita melakukan konseling ini, kita lanjut lagi di hari Jumat. Diharapkan kalian juga datang tepat waktu ya. Iya Bu. Siap. Baiklah, sekian dari pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.